aku mulai nih? Sudah bisa saya mulai nih? Gas. Ya. Ya, halo, halo, assalamualaikum saudara-saudara semua. Selamat datang di podcast edisi spesial Latsar CPNS. Bareng kita-kita yang masih muda, masih semangat, dan masih berenergi. Nah, di episode ini kita mau ngobrolin topik yang dibilang agak berat, tapi sebenarnya juga tidak terlalu berat. Yang mana ini judulnya itu gampang marah, gampang share, polaritas sosial, dan krisis literasi digital di Indonesia. Nah, jadi kita ini bakal bahas kenapa ya orang makin gampang kebawa emosi, gampang percaya terhadap hoax. Nah, gimana dampaknya ke kita sebagai bangsa dan sebagai ASN muda nantinya. Nah, tapi tentu saja saya tidak sendiri. Hari ini saya ditemani oleh 4 orang teman-teman narasumber yang sangat luar biasa. Nah, mungkin langsung saja kita kenalan dulu ya. Yang pertama itu ada Kak Lasri. Halo Kak Lasri, bisa perkenalkan dari mana? Hai, saya Lasri dari Kendari. Balai mana ya Kak ya kantornya? Oh, dari Balai Pelaksana Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara. Oke, terima kasih. Halo Kak Lasri. Selanjutnya nih, next ada Kak Nanda. Halo Kak Nanda. Halo, halo. Coba dong perkenalan sedikit Kak Nanda dari mana? Nama aku Laras Nanda, asalku dari Pontianak. Eh, ak- aku ditempatkan di Kementerian Pekerjaan Umum di Direktorat Jenderal Pelaksanaan Administratif. Oke, terima kasih. Selanjutnya nih ada Mas Rizky. Halo Mas Rizky. Dari mana ini Mas Rizky? Halo Kak Zafran, perkenalkan teman-teman, saya Muhammad Rizky Rian Maulana Gais, asal dari Palu, untuk unit kerja sekarang itu di Balai Wilayah Sungai Sulawesi 3 Palu. Oke, terima kasih. Nah, yang terakhir ini ada Kak Laras. Saya Kak Laras, perkenalkan dirinya. Halo Mas Safran dan teman-teman semua. Kalau tadi ada Mbak Laras Nanda, nah aku Mbak Larasati. Larasati siap nanti bisa dipanggil Laras ya. Oke. Kalau aku dari Balai Jasa Konstruksi wilayah Makassar. Oke, terima kasih nih kepada narasumber semua ya sudah meluangkan waktunya. Nah, langsung saja kita mulai ini. Mungkin ini adalah hal yang paling sering kita alami ya, yakninya itu berita hoax. Nah, menurut kalian ini, kenapa sih masyarakat kita itu masih gampang banget percaya terhadap berita-berita tersebut? Mungkin bisa tanggapannya diberikan pertama kali oleh Kak Laras. Kak Lasri, bagaimana tanggapannya? Menurutku itu karena orang banyak yang kurang diajari cara baca berita dengan kritis, di mana selama ada embel-embel katanya atau dari grup sebelah, itu beritanya langsung saja disebar. Padahal banyak juga yang nggak sadar bahwa informasi itu punya konteks. Misalnya cuplikan video itu sudah lama disebar atau seolah-olah diulang dan hari ini. Nah, literasi kita ini belum sampai ke tahap verifikasi, di mana belum terbiasa bertanya ini sumbernya dari mana, apakah tanggalnya ini tanggal hari ini, apakah beritanya ini sudah diklarifikasi, dan yang lebih mengkhawatirkan lagi, kadang hoax itu disebar bukan karena percaya, tapi karena ingin ikut rame, jadi kayak ada unsur FOMO-nya juga begitu. Oke, terima kasih. Kalau dari Kananda bagaimana? Halo Kananda, mungkin itu masih di mute Kananda. Halo, halo. Oke, sorry tadi ke mute ya. Kalau menurut aku ya, dan hoax itu dikemasnya tuh rapi banget. Jadi ngalahin headline dari media yang asli. Jadi bukan cuma gap literasi, tapi juga males cari kebenaran. Oke, oke. Nah, dari Mas Rizky tanggapan bagaimana? Ya Kak, kalau menurut saya, yang paling saya merasa itu orang tua paling sering kena, bukan karena bodoh ya, karena memang mereka kan minim literasi terhadap teknologi.
untuk mencari kevalidan sumber data tersebut itu mereka kurang akses. Karena kan kita tahu sendiri perkembangan teknologi di zaman kita dan mereka itu kan beda ya. Jadi mungkin itu yang membuat mereka yang paling sering kena berita hoax ini. Nah, iya, betul. Kalau dari Kalaras, bagaimana tanggapannya? Kalau dari aku sendiri sih Mas, kenapa sih bisa gampang percaya hoax? Mungkin karena ini ya, ada faktor fear ataupun panik ketika membaca berita tersebut. Yang dimana biasanya infonya itu kita langsung sebar daripada kita cek terlebih dahulu. Jadi rasa takut itu bikin orang gampang ini ya, nggak sempat mikir panjang. Yang penting cepat-cepat kasih tahu orang lain dengan info tersebut. Padahal tanpa kita sadari, kita malah jadi bagian dari penyebaran informasi palsu tersebut. Nah, efeknya juga bisa bahaya dari kepanikan massal sampai ke kerugian nyata. Iya, Itu iya, sih Mas kalau menurut aku. betul sekali. Sayang kalau semakin cepat kita menyebar berita, makin cepat juga ini efek kerusakannya. Makin banyak masyarakat yang panik dan segala macam. Nah, lanjut ini kita bahas yang agak ngeri-ngeri sedap atau sensitif. Mungkin karena sesuai dengan kondisi geografis kita, yakni mengenai polarisasi. Kenapa sih orang sekarang itu gampang banget kebakar emosinya dalam media sosial? Mungkin bisa diberi tanggapannya pertama kali kan Anda. Soalnya kalau algoritma medsos itu ya, itu nyari yang bikin ribut, Mas. Kalau kita komen adem, nggak bakal viral. Tapi kalau ngata-ngatain, wah, itu cepet banget naiknya. Apalagi kalau misal konten-kontennya penuh emosi tuh kayak clickbait atau kata-kata kasar. Atau bahkan narasi kita versus mereka gitu. Jadi itu tuh kalimat itu mudah. Maaf kan Anda ke halo kan Anda. Nah, Ya sudah. oke, baik. Selanjutnya ini ada tanggapan dari Kak Lasmi bagaimana? Oke, saya setuju dengan yang dikatakan oleh Kananda dan di medsos itu juga itu orang bisa ngerasa bebas ngomong apa saja karena kan itu di balik layar di mana ndak kelihatan siapa kita. Jadi kayak bisa makin kejam dan juga orang itu makin terbiasa menilai tanpa mau memahami. Sedikit beda pendapat saja kita bisa langsung dianggap serangan padahal kalau mau ngobrol tenang mungkin nggak akan separah itu. Iya, Bu. Ini dari Kak Laras, responnya bagaimana terhadap hal tersebut? Kenapa gampang emosi di medsos? Jadi yang dikatakan oleh Mbak Nanda dan juga Mbak Lastri udah benar ya. Menurut aku sendiri sih, mungkin karena kita hidup di echo chamber ya. Jadi kita itu cuma dengar pendapat yang di sana kita. Begitu ada yang beda dikit, langsung dicap salah. Nah, polarisasi makin parah, apalagi di dunia maya. Alih-alih diskusi, orang-orang tuh malah saling menyerang. Budaya benci jadi makin subur karena semuanya serba instan. Ada komentar cepat, emosi meledak, yang dimana hal ini tuh tanpa dipikir panjang. Padahal belum tentu kita juga ngerti konteks utuhnya tuh gimana. Akibatnya ruang digital jadi penuh kebisingan, bukan percakapan yang sehat, Mas. Oke, kalau dari Kak Rizky, Kalau menurut saya, untuk salah satu contoh kasus itu, biasanya di grup WA keluarga itu kan ada share-share terkait politik-politik begitu juga ya. Nah, biasa hanya karena itu, mereka pecah belah sendiri dalam keluarga karena berbeda pandangan politik tadi. Jadi memang demi me- mempertahankan ego masing-masing ya terhadap jagoan masing-masing. Mereka menggunakan salah satu cara itu ya menyebarkan hoax terhadap lawannya. Dan itu kan sangat berbahaya ya. iya. Oke, ini sepertinya polarisasi ini malah bikin bangsa kita terpecah belah ya. Padahal kita harusnya saling ngerti, walaupun itu kita berbeda pandangan. Kan kita juga ada dari Pancasila. Eh, tapi ini kalau misalnya kita abaikan terus ini, apa sih efek jangka panjangnya menurut kalian? Mungkin bisa dimulai dari Mas Rizky dulu.
Kalau menurut saya efek jangka panjangnya itu kita itu bisa kehilangan rasa percaya sama sesama. Antar sesama itu kita bisa saling curiga, sama pemerintah kita bisa tidak percaya, sama siapapun. Semuanya dianggap musuh. Kalau dari Kananda, bagaimana? Kalau menurut saya itu berbahaya, Mas, untuk ASN. Kita kan dituntut netral ya. Tapi kalau kita ikut-ikutan nyebar hoax atau debat kusir, kita bisa kena sanksi dan sanksinya itu lumayan berat. Mengingat kita itu representasi negara yang harus bersifat netral dan em, punya tanggung jawab etiknya sendiri. Oke, soalnya ini tanggapan dari Kak Lastri bagaimana? Nah, kalau menurutku ini termaksud dari krisis moral juga, di mana literasi digital itu bukan cuma soal bisa pakai internet, tapi juga soal tanggung jawab kita pada saat kita bersuara. Di mana banyak orang mikir itu kalau udah bisa buka aplikasi dan share info berarti itu dia sudah melek digital, padahal itu belum tentu. Nah, padahal yang lebih penting juga itu adalah etika digital. Sebagai ASN, kita harus sadar kalau ucapan kita yang ada di medsos itu bisa membawa nama instansi. Jadi, sebelum kita berkomentar atau share sesuatu, pastikan dulu bahwasannya yang kita share itu adalah benar dan sudah ada faktanya, karena kita bukan cuma pengguna biasa, kita juga ini sebagai warga birokrasi. Oh, oke, dari Kak Lastri, tanggapannya bagaimana? Kak Laras, maaf. Aku Ini, ya, aduh, masnya aduh, nggak fokus ini. hostnya ini haus sepertinya ini. Ayo, Minum dulu, Mas. baik, Minum, terima minum, kasih. minum. Oke, Mas. Jadi kalau menurut aku, polarisasi itu kalau dibiarkan ya, bisa buat masyarakat makin terpecah. Diskusi sehat tergantikan oleh saling serang, dan rasa percaya juga perlahan menghilang. Nah, kita sendiri yang rugi pada akhirnya. Sebagai ASN, kita punya peran penting untuk jadi teladan, baik itu di dunia nyata maupun digital. Mulai dari diri sendiri, kita bisa tahan jari, stop sebarin hal-hal yang gak jelas, dan jangan jadi pemicu keributan. Saring sebelum sharing, demi ruang digital yang lebih sehat dan masyarakat yang lebih bijak. Oke, terakhir ini. Kita kan semua lagi ada di posisi transisi ya. Yang awalnya kita cuma rakyat biasa, tiba-tiba kita jadi ASN muda ini. Nah, menurut kalian, apa ya yang bisa kita lakukan mulai sekarang? Mungkin bisa dimulai dari ini. Kak Lastri, bagaimana? Kita bisa menjadi contoh di mana kita tidak ikut menyebar hoax, kita tidak komen-komen kasar, di mana kita harus menunjukkan kalau kita ini adalah ASN yang bijak akan digital. Oke, kalau Kak Lastri? Kak Laras ya, Mas. Oh iya, Laras. Aduh, Laras. masih haus kayaknya ini Mas Zafran. Minum dulu Mas, minum lagi Aduh, Mas. maaf ini makin sore terkadang ini kita Lapar, makin kayaknya makin susah lapar. fokus ya. Oh iya, Udah haus, lapar lagi. Kak Laras, bagaimana? Oke, jadi refleksi aku sebagai semuda itu, mungkin kita bisa mulai dari lingkungan kerja ya. Kita bantu teman-teman kita buat paham pentingnya verifikasi informasi. Sebagai ASN muda, kita juga bukan cuma dituntut untuk kerja teknis, tetapi juga jadi contoh dalam bersikap. Jadi jangan cuma cakap di kantor, tapi kita juga harus bijak di dunia maya. Perubahan besar dimulai dari langkah-langkah yang kecil, dan itu juga bisa kita mulai dari diri kita sendiri, Mas. Oke, kalau Kak Rizky ini tanggapannya bagaimana peran kita? Kalau menurut pendapat saya pribadi ya, diam itu bukan berarti tidak peduli atau tidak mau terlibat terhadap suatu hal. Nah, tapi terkadang saat kita tidak benar-benar tahu duduk permasalahan atau belum cukup memahami terhadap isu yang sedang dihadapi, itu mungkin lebih baiknya diam daripada kita asal share-share berita hoax yang belum tahu kevalitan sumbernya. Nah, di era media sosial sekarang ini, di mana setiap orang bisa dengan mudah menyuarakan pendapatnya dan membagikan ke banyak orang, kita sering lupa kalau tidak semua hal itu harus ditanggapi apalagi disebarluaskan. Jadi buat saya pribadi, cukup diam kalau tidak tahu. Oke, Kak Nanda, mungkin ada tanggapannya terkait peran kita sebagai ASN muda?
Kalau menurut saya ya, kalau bisa dorong perubahan itu dari dalam, Mas. Jadi gunakan posisi kita buat bikin program literasi digital atau kampanye kecil-kecilan dari aksi-aksi kecil seperti tidak menyebarluaskan hoax, verifikasi terlebih dahulu informasi yang didapatkan, lalu kita hanya menyebarkan informasi yang edukatif dan tidak provokatif, lalu kita bersifat netral, dan kita bisa jadi contoh di lingkungan sosial dan digital. Dan kalau kita menemukan hoax, kita bisa melaporkan hoax ini ke pihak yang berwenang. Oke, keren sih ini topiknya. Kalau misalnya kita tidak ada bahas hal-hal begini, mungkin kita tidak sadar ya. Karena kita cuma menganggap masalah bangsa itu selalu yang besar, entah itu berupa dari segi ekonomi ataupun dari segi pertahanan. Nah, sebagai ASN muda, kita juga punya peran walaupun kecil ini, tapi berdampak besar. Jangan cuma menunggu pangkat, baru kita mulai menjadi agen teladan. Ini saya, Zafran, bareng juga Mas Rizky, Kak Laras, Kak Lastri, juga dengan Kak Nanda, mungkin pamit dulu ya. Kita bakal ketemu lagi di obrolan berikutnya dengan topik mungkin yang lebih hangat dan lebih menarik. Jangan lupa selalu ikuti channel kami, like and subscribe. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Thank wabarakatuh. you. Terima kasih all. Terima kasih kakak semua sudah meluangkan waktunya.